إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. معاشر المسلمين اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita bisa beribadah kembali, bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketaatan yang kita lakukan, kegiatan yang telah kita lakukan membuahkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan juga membuahkan pahala yang besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa dan selalu kita ucapkan kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini bersambung sampai kepada keluarga beliau, kepada para pengikut-pengikut beliau dan kepada kita semua yang selalu mengikuti apa yang telah beliau tinggalkan kepada kita semua sampai nantinya kita semua bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada khatib pribadi dan sekalian mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan rasa takwa yang kita miliki, rasa ketakutan kita terhadap Allah, karena dengan takwa yang kita miliki, dengan rasa takut yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, ini semua akan memudahkan kita semua untuk melakukan berbagai macam ketaatan kita kepada Allah, berbagai macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya menjadi modal buat kita bisa berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada musim atau zaman atau hari-hari ini banyak kita temukan, banyak di antara saudara-saudara kita semua, mereka semua lagi gemar-gemarnya, lagi gempar-gemparnya, lagi senang-senangnya memberikan sedekah kepada saudara-saudaranya. Jadi pada hari-hari ini, pada bulan-bulan ini, banyak di antara saudara kita yang mana mereka semua lagi gempar-gemparnya, lagi senang-senangnya untuk memberikan sesuatu, untuk memberikan hadiah kepada saudara-saudaranya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memang sudah sepakat bahwasanya di antara amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah amalan atau sesuatu yang mana kita masukkan kepada saudara kita dan itu akan membuat mereka semua berbahagia. Jadi memberikan rasa bahagia untuk saudara kita memang itu di antara amalan yang paling atau sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat dengan perkara itu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah pemberian atau hadiah yang diberikan oleh saudara-saudara kita pada musim-musim ini atau zaman-zaman ini itu semua berupa sedekah, berupa hadiah atau yang lainnya. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kalau memang mereka semua memberikan pemberian tersebut, memberikan hadiah tersebut atau sedekah tersebut memang lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, memang itu sepatutnya dan itu sepantasnya memberikan sesuatu yang akan membuat orang saudaranya bahagia. Itu memang disyariatkan dalam agama kita. Tetapi kalau misalkan memberikan sesuatu tersebut ada keinginan yang ada di dalam pemberian tersebut, maka inilah yang menjadi masalah. Kalaulah misalkan kita semua, apalagi musim-musim sekarang ini, gembar-gembarnya orang memberi sesuatu dengan harapan agar mereka semua memilih siapa pemberinya. Inilah yang menjadi masalah. Jadi memberikan sesuatu agar orang tersebut memilih dia, maka ini suatu catatan. Bahkan Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, wala tamnun tastakthir. Janganlah kalian semua ketika memberikan sesuatu agar kalian semua bisa memperoleh sesuatu yang lebih banyak daripada yang kalian berikan. Jadi nggak boleh kalau kita semua memberikan sesuatu tetapi menginginkan lebih banyak dari apa yang kita inginkan. Cara bahasanya kita memang modal 1 juta, iya, tetapi dengan modal 1 juta yang kita berikan, kita nanti akan mendapatkan puluhan juta yang akan kita dapatkan. Iya, kalau dagang nggak masalah, tetapi ini bukan dagang. Ini bukan dagang, tetapi ada sesuatu dari pemberian yang kita berikan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pemberian-pemberian ini, para ulama sudah mengatakan bahwasanya pemberian sesuatu agar orang tersebut memilihnya atau orang tersebut mencoblos,nya ulama mengatakan ini diantara perkara yang dinamakan riswah atau kita kenal dengan bahasa sogok. Dan bahasa sogok atau riswah, menyuap, ini adalah perkara yang memang dilarang oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara memberikan sesuatu, memberikan suap tadi, itu semua perkara yang memang dilarang oleh siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku kekasih kita, selaku Nabi kita, yang mana mengajak kita semua agar kita semua bisa berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang menjadi problem itu bukan hanya orang yang memberi saja, tetapi yang menerima pun itu juga menjadi masalah. Jadi bukan hanya yang memberi saja, memberi tadi itu masalah, dan yang menerima itu juga akan mendapatkan masalah. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat suap atau orang-orang yang berbuat riswah. Maka dalam satu konteks hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan la'anar rashi wal murtashi. Jadi la'anar rashi wal murtashi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwasanya Allah akan memberikan laknat kepada orang-orang yang berbuat suap dan orang-orang yang menerima suap. Yang menerima dan yang memberikan, dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini sudah memberitahukan kepada kita semua bahwasanya orang yang memberikan suap atau orang yang menerima suap, maka mereka semua mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama juga telah mengatakan bahwasanya di antara kategori, di antara tanda dosa itu termasuk di antara dosa besar kalau memang dalam dosa tersebut ada laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam suatu kemaksiatan, dalam suatu dosa, di situ mendapatkan laknatnya Allah, maka ini termasuk di antara kategori dosa tersebut, kemaksiatan tersebut, kemaksiatan yang besar. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari hadis ini kita semua sudah tahu bahwasannya orang yang menyuap atau orang yang disuap, memberi dan yang diberi sama-sama mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini termasuk di antara kategori dosa besar. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata laknat itu maknanya ialah dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubaida min rahmatillah, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita semua ingin mendapatkan dan mendapatkan rahmatnya Allah, jangan sampai kita semua melakukan suatu amalan yang mana akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hadis yang pertama yang memberitahukan kepada kita semua bahwasanya orang yang memberi, orang yang mensuap dan yang disuap, mereka semua dijauhkan dari rahmatnya Allah atau mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua, yang mana Rasulullah SAW juga menegaskan tentang bahayanya. Jadi ini perkara bahaya, bukan perkara yang kecil. Menyuap dan yang disuap itu perkara bahaya, perkara besar, bukan hanya perkara kecil. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap sama-sama berpotensi akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mensuap, memberikan sesuatu, dan orang yang disuap menerima suapan, menerima sesuatu tadi, maka mereka semua berpotensi untuk mendapatkan neraka. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hadiah atau suapan ini enggak harus dilihat dari besar atau kecilnya, tidak. Mau kecil mau besar, ketika memang itu namanya suap, namanya riswah, tetap dilarang oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita semua harus tahu
Dari sini kita semua harus sadar bahwasanya pemberian-pemberian tersebut memang tidak layak untuk kita ambil. Agar kita semua selamat dari yang namanya laknatnya Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita semua selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jauhkan kita semua dari perkara-perkara yang mana akan menjauhkan kita semua dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang mana mendekatkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Amma ba'd. Saudaraku yang saya sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, banyak kita temukan pada zaman-zaman ini kita semua sering tidak memperdulikan apakah harta yang kita ambil atau harta yang kita dapatkan itu harta yang memang Allah halalkan atau harta yang Allah haramkan. Inilah kejadian realita yang nyata. Sudah tidak melihat lagi apakah harta ini harta yang haram, harta ini harta yang halal, sudah tidak dilihat lagi. Bagaimanakah yang penting mereka semua bisa mendapatkan harta tersebut, entah halal atau tidak, mereka semua bukan menjadi timbangan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman memakan makanan, memakan harta dengan cara yang batil. Maka dari ayat ini kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita ketika kita semua mendapatkan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Maka dari sini kita semua wajib belajar bahwasanya ketika kita semua ingin mendapatkan harta, ingin menghasilkan sesuatu yang kita inginkan dari harta dan kekayaan kita, maka poin intinya ialah dengan cara yang tidak batil, dengan cara yang memang dibenarkan dan dibolehkan oleh dalam Islam. Jangan sampai kita ini menghalalkan dengan berbagai cara. Yang penting mendapatkan hasil. Itu semua adalah perkara yang salah. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pemberian-pemberian sebagaimana kita katakan tadi, walaupun memang sekarang ini lagi rame-ramenya, lagi gampang-gampangnya untuk mendapatkan apa? Duit. Nggak perlu kerja, cukup nongkrong di rumah saja, dengan nyantai di rumah saja, tahu-tahu datang duit sendiri.
Tetapi kita katakan bahwasanya itu uang yang memang tidak boleh untuk kita ambil. Kenapa? Karena memang dalam pemberian tersebut ada sesuatu niat yang memang tidak dibolehkan. Mereka semua memberikan sesuatu karena membeli suara kita. Dengan niatan, dengan pemberian yang mereka belikan, maka mereka semua ingin mendapatkan suara dari orang-orang yang mereka beri. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hanya gara-gara uang yang enggak seberapa. Jangan sampai gara-gara uang yang enggak seberapa, tetapi itu semua nantinya yang akan membuat kita semua sengsara selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini bergampang-gampang dengan harta, bergampang-gampang bermudah-mudah dalam memasukkan harta, memasukkan makanan dalam diri kita. Maka kita lihat apakah makanan tersebut, harta tersebut halal buat diri kita atau tidak. Kalaulah memang harta tersebut halal buat diri kita, maka boleh kita makan, boleh kita ambil. Tetapi kalau memang itu enggak layak, diharamkan untuk kita, maka jangan berani-berani untuk mengambil harta tersebut dan kita memakan harta tersebut. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jaga kita semua dari perkara-perkara yang Allah haramkan, sehingga dengan kita menjauhi perkara yang Allah haramkan, kita semua nantinya akan mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya akan Allah mudahkan kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya aziz ya ghaffar al ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arzuqna jannatak ya Allah. Allahumma arzuqna jannatak ya Allah. Allahumma arzuqna jannatak ya Allah wa adkhilna jannatak ya Allah wa adkhilna jannatak ya Allah wa adkhilna jannatak ya Allah ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salam.